kali ini kami akan melakukan review penggunaan suatu alat yang selama ini kita gunakan ketika kita melakukan motovlog. Alat ini adalah Brica Bipro 5 Alpha Edition Mark III-S. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi bersama kami, Resi Family. Iya, semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Iya teman-teman, langsung aja kita melakukan review penggunaan selama 2 tahun. Ya bener, selama 2 tahun terakhir kita menggunakan alat ini ketika kita melakukan motovlog atau touring yang memang kita sering lakukan. Ini alat, satu-satunya alat yang kita pergunakan adalah ini, Brica Bipro 5 Alpha Edition Mark III. Ya teman-teman mungkin bertanya-tanya, pertama, kenapa sih kami akhirnya memutuskan menggunakan alat ini? Ya untuk basicnya, alat ini kita pilih karena apa? Harganya murah, harganya yang paling terjangkau dengan fitur dan hasil yang paling bagus dengan harga tersebut ya. Jadi ada harga yang 5 juta, 10 juta, tapi dengan harga yang nggak nyampe 1,5 juta, alat ini sudah bisa menghasilkan gambar yang buat kami itu cukup. Dan yang paling penting adalah alat ini sudah memiliki ACE, Electronic Image Stabilization, dengan harga yang paling murah. Jadi dengan harga cuma 1 jutaan, kita sudah mendapatkan kamera yang bagus, hasilnya bagus, bisa 4K juga. Dan yang paling penting ini, Electronic Image Stabilization. Artinya alat ini sudah bisa menghasilkan gambar yang tidak bergetar, tidak goyang, karena sudah ada penstabilannya. Dan yang kedua, hasil gambarnya cukup bagus. Sebenarnya ketika produk ini di launching itu ada 2 tipe, ada yang black dan ada yang grey. Perbedaannya adalah yang black itu adalah ada ACE-nya, dan kalau yang untuk grey itu adalah white. Kameranya lebih lebar tangkapannya. Tapi karena saya lebih mementingkan stabilization-nya, maka saya memilih Bipro 5 Alpha Edition yang versi black ini. Waktu itu saya mendapatkan harga di 1,2. Nah sebenarnya waktu saya beli ini barangnya masih baru muncul, baru terbit gitu, dan masih dalam promo. Harga aslinya itu 1,2, 1,3 kalau nggak salah ya. Cuman ketika itu ada promo yang harganya sampai 900.000. Tapi ketika kita pesen, karena pemesanan itu sangat banyak, akhirnya stoknya habis terus dalam waktu yang singkat stoknya habis. Nah karena stoknya habis dan permintaannya banyak, akhirnya harganya naik lagi gitu. Harga awal di 1,3 dan promo sampai harga 900 ribuan. Cuman karena stoknya habis akhirnya naik 1 juta. Akhirnya saya dapat di harga 1,2. Ya nggak apa-apa lah, harga normal berarti kan 1,2 nggak jauh beda dengan harga ininya yang aku dapat 1,2. Ya akhirnya saya dapat, singkat cerita itu dapat, karena memang itu kalau nggak salah sekitar 2 bulanan saya baru bisa mendapatkan barang ini, karena stok habis nggak bisa saya terima. Akhirnya ketika bulan apa aku lupa, itu akhirnya saya konfirmasi kepada penjualnya stok ada, langsung saya pesan hari itu juga, sorenya juga langsung dikirim dan sudah saya terima. Oke, untuk awal kita mungkin akan review ulang spek-spek dari Brica ini. Brica ini apa sih? Ya, ini adalah Bipro 5 Alpha Edition Mark III. Ya, ini yang perbedaannya. Soalnya harus teman-teman perhatikan, itu ada yang Mark II, ada Mark I. Ya, yang ini adalah yang Mark III, Mark III-S. Jadi tulisannya sama ya, Brica Bipro 5 Alpha Edition, tapi perbedaannya adalah di Mark III-nya. Kalau di Mark I, II ya itu mungkin lebih lama. Adanya adalah, yang saya pilih adalah Mark III. Tapi anehnya setelah 2 tahun pemakaian, saya lihat kayaknya belum ada deh
tipe terbarunya lagi. Jadi ini kayaknya tipe terakhir yang memang masih sampai sekarang masih laku. Dan kemarin saya lihat di Tokopedia atau di Shopee harganya masih 1,3. Jadi harganya masih bertahan di 1,3 seperti 2 tahun yang lalu. Luar biasa. Mungkin juga permintaannya juga masih banyak kali ya. Karena ini yang Mark 3S ini kayaknya aku lihatin sering sekali hilang. Karena kalau hilang artinya dia stok habis. Kalau di Mark 2, Mark 1 itu masih banyak. Oke, kita review sedikit, yaitu Brica B Pro 5 Alpha Edition Mark III itu apa sih perbedaannya? Ya, yang pertama di sini adalah dia sudah 4K. Ya, ini yang pentingnya, 4K-nya sudah ada. Remote itu nggak terlalu, mic juga oke. Nah, ini yang pentingnya, AIS, Electronic Image Stabilization. Jadi, untuk B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S ini adalah kelebihannya sudah 4K dan ada Electronic Image Stabilization. That's all. Itu yang paling utama kenapa saya pilih barang ini. Ya, maaf nggak kelihatan. Ya, kenapa saya pilih B Pro Alpha Edition Mark III ini? Karena apa? Karena 4K dan sudah ada AIS. Dengan harga 1,2 ada action cam murah, muatku murah ya. Sudah memiliki Electronic Image Stabilization. Itu sangat luar biasa pada waktu itu ya. Pada waktu itu 2 tahun yang lalu ini adalah kamera yang memiliki Electronic Image Stabilization yang paling murah. Kalau yang di atas harga ini ya memang banyak seperti GoPro atau segala macam sudah ada Image Stabilization. Tapi di bawah itu belum ada. Dan ini muncul ketika itu cukup bikin gempar ya. Akhirnya ya buru-buru kita dan memang barangnya habis terus. Oke, berikutnya kita coba lihat apa sih yang ada di sini ya. Ini mungkin fitur-fiturnya nanti kita lihat. Dan luar biasanya lagi, kita mendapat banyak banget ini. Nanti kita lihat apa aja yang kita dapat kemarin. Jadi sangat luar biasa. Dengan 1,2 saya sudah mendapat 4K dan AIS dan juga alat-alat semua tanpa beli lagi. Macam-macam alat sudah include di dalam produk ini. Ya, sekarang kita buka dulu. Sorry. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita lihat satu persatu barang apa yang dapat. Kembali kepada kameranya. Ya, kamera Brica B Pro Alpha Edition Mark III ini saya beli karena memang sangat luar biasa. Ya, ini mungkin teman-teman bisa baca kalau memang mau dilihat. Ya, sensornya 2 megapiksel ya kan, terusnya foto dia kalau moto berapa, screennya, koneksi, ada bluetoothnya nanti juga. Nah, ini storage-nya itu pakai SD card, baterainya 1000 mAh ya, dimensinya nggak terlalu berat juga besar. Waterproof, nah nggak juga sih. Nah, waterproof ini dia menggunakan casing. Kalau kameranya langsung dia tidak waterproof, tapi dia menggunakan casing waterproof. Jadi kita bisa buat berenang. Ya, kita di underwater sudah pernah saya lakukan itu dan itu hasilnya bagus. Ya, ini time lapse. Saya belum pernah lakukan time lapse. Exposure. Di sini, nah ini fitur-fitur yang andalan, ada 4K-nya, ada AIS-nya. Ini 4K dan AIS ini yang paling luar. Kalau yang remote, ini mic eksternal kita dapat, nggak terlalu inilah ya. Ada loop segala macam. Nah, ini semuanya LCD-nya ada 2 depan belakang. Ini kembali lagi Brica B Pro 5 Alpha Edition dengan segala macam fiturnya. Oke, di belakang nggak ada. Ini kotaknya juga kemarin semuanya bendel masuk ke dalam sini. Ya, sekarang kita coba lihat apa aja yang kita dapat ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti kenapa ini sangat menguntungkan, karena tidak hanya kamera, action cam, tapi coba bisa lihat semuanya nih kita dapat. Ya, luar biasa. Sampai eksternal ini mikrofon juga kita dapat. Cuman terus terang saya belum pernah mempergunakan mikrofonnya ini karena saya lebih baik ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa lihat langsung aja. Ini saya lebih baik menggunakan waterproof casingnya ini. Karena apa? Waterproof casingnya ini justru mereduce noise ketika di jalan.
Ya, jadi saya menggunakan langsung dengan waterproof, saya menggunakan waterproof casingnya ini untuk mereduce, untuk mengurangi noise yang ada. Jadi kalau kita taruh di dada, ini saya naruh di dada menggunakan chest strap ini. Ya, saya menggunakan chest strap untuk ditaruh di dada, dan ini kameranya. Nah, dan casing waterproofnya ini tidak saya lepas karena hasilnya ternyata di luar dugaan. Dia tidak hanya bisa menahan air, tapi juga bisa menahan udara. Ketika saya melakukan motovlog, dia rekamannya udah gitu juga aman, karena kalau kena debu, ya di jalan kena debu, dia lensanya nggak masalah. Yang bermasalah mungkin yang agak lecet-lecet adalah casingnya. Dan yang paling penting itu tadi itu noise-nya berkurang. Jadi waktu itu juga ada teman yang bertanya di salah satu video, "Bang, gimana kok suaranya kalau saya kok noise-nya tinggi banget deh?" Saya nanya gitu, "Emang pakai apa?" Pakai mikrofon. "Iya, saya pakai mikrofon ini kurang bagus." "Abang pakai mikrofon apa?" Aku bilang, "Saya nggak pakai mikrofon apa-apa kok. Saya menggunakan mikrofon internalnya dia. Jadi saya tidak menambah mikrofon apapun. Saya menggunakan mikrofon internalnya dia dengan waterproof casingnya ini. Itu akan menghasilkan suara yang noise-nya hilang, suara saya masih dapat. Tapi memang kecil ya." Nah, itu mungkin suaranya agak kecil karena jauh, karena ini di dada ya. Saya mulut ke dada itu agak jauh, dan kadang-kadang suara saya mesti agak keras. Kalau saya berbisik nggak kedengeran. Nah, suara saya mesti agak keras supaya bisa kedengeran masuk ke dalam casingnya ini. Tapi itu bukan masalah, karena nanti waktu ketika editing itu volume biasanya saya perbesar sampai 200 sampai 250 kali. Jadi kalau di CapCut itu kalau nggak salah 100% kan ya. Nah, suara itu bisa saya perbesar sampai 200% sampai 250% sampai suara saya kedengaran. Nah, gitu. Kalau untuk yang noise-nya itu suara motor, suara apa kedengaran menurutku masih normal, tapi suara angin hilang. Dan itu adalah kelebihannya menggunakan casing waterproof ini. Casing waterproof tanpa mikrofon tambahan. Dan itu mungkin satu tips buat teman-teman semua ya, karena memang itu sudah dipertanyakan sama teman, "Kok kalau saya pakai mikrofon tambahannya yang dikasih, nah ini ya, ada mikrofon tambahannya ini gitu, kok suaranya jelek?" Ya benar, karena ini mikrofon ini kalau dipergunakan menurutku kalau hanya di ruangan ya, atau di tempat yang memang tidak ada noise, angin apa segala macam. Tapi kalau kita melakukan motovlog atau touring, anginnya kan kencang. Nah, kalau anginnya kencang itu kalau menggunakan mikrofon ini ya mungkin masih kurang bagus. Sebaiknya pengalaman saya ya, pengalaman kami ya, gunakan casing ini dan internal mikrofon. Ya, gitu teman-teman, itu salah satu tips yang mungkin sebaiknya teman-teman bisa lakukan. Ya, untuk link nanti mungkin aku kasih di deskripsi ya. Kalau teman-teman mau niat beli, linknya saya kasih di deskripsi, dan mungkin teman-teman bisa lihat gitu di sana. Saya beli di yang official, jadi teman-teman bisa klik linknya dan bisa beli di sana. Ya, gitu teman-teman. Untuk sementara itu dulu. Sekarang coba kita lihat apa aja yang ada, apa aja yang bisa kita dapatkan ketika kita membeli Brika ini. Ya, ini yang luar biasa, dia mountingnya banyak banget. Mountingnya kalau nggak salah sampai 12 ya. Mountingnya ini, segala macam jenis mounting ada. Jadi kita nggak perlu beli lagi, nggak pusing lagi. Tuh, luar biasanya. Nah, ini ada yang sampai buat di motor atau di sepeda ya. Jadi sekali beli kita dapat semuanya. Nah, ini sengaja saya ambur-amburin. Dan juga ini baterainya ya. Baterainya ini 1000 mAh ya. Kalau kita bisa lihat nih Bipro. Dan saya memerlukan cukup banyak baterai, karena untuk satu baterai ini kurang lebih itu 1 jam. Ya, dari pertama kalau full sampai dia mati sendiri itu kurang lebih 1 jam. Itu jika baterainya dalam kondisi baik ya. Kalau baterai yang sudah agak kembung, aku punya yang sudah agak kembung, itu lebih cepat. Makanya ketika udah agak kembung ya mungkin lebih baik diganti. Nah, jadi ini kemarin begitu aku beli, ini di luar ya, di luar paket. Jadi baterai ini di luar paket. Kita cuma dapat satu.
gitu. Itu kemarin saya beli beberapa lagi itu karena memang saya yakin untuk perjalanan jauh ini nggak cukup. Dan kemarin itu ya itu balik, satu baterai ini hanya untuk 1 jam perjalanan atau 1 jam perekaman. Dan kalau misalnya Anda memerlukan lebih ketika penggantian baterai ini, ya kita pergunakan juga waktunya untuk mendinginkan ya, karena mungkin sangat panas juga alatnya. Satu baterai kita dinginin ya, kita istirahat 10 menit 15 menit, berapa lama baru kita tambah ganti baterai, kita jalan lagi. Kalau untuk SD cardnya itu selama ini saya menggunakan yang 64 GB dan itu sangat cukup untuk 4 baterai, karena 32 GB pun itu kayaknya bisa berjam-jam ya, berjam-jam. Kayak saya kemarin Jakarta Bandung, satu perjalanan 64 GB itu masih cukup. Saya menggunakan settingan itulah 1080 30 fps ya. Kalau teman-teman di 4K mungkin akan lebih boros ya, tapi kalau saya kemarin menggunakan settingan 1080 30 fps. 60 fps. Saya menggunakan settingan 1080 di 60 fps dan itu sudah cukup dengan 64 GB storage Jakarta Bandung, masih sisa. Jadi ya nggak terlalu besar lah. Dan menurut saya kenapa saya memutuskan untuk perekaman di 4K walaupun sebenarnya kenapa saya memutuskan untuk merekam di 1080 padahal dia punya kemampuan di 4K ya, karena saat ini sepengetahuan saya YouTube tuh hanya bisa menghasilkan atau menampilkan 1080 30 fps gitu. Jadi kalau saya merekam dengan 4K dan 60 fps itu cuman ngabisin storage doang, walaupun hasilnya bagus ya. Memang kalau teman-teman tetap mau di 4K dengan 60 fps itu memang hasilnya jauh lebih bagus. Nah, untuk kualitas gambar bagaimana? Kualitas gambar buat saya cukup ya. Artinya untuk perekaman itu cukup, walaupun kalau kita bandingkan dengan GoPro pas segala macamnya itu jauh ya gitu, atau dengan kamera apapun, dengan kamera HP pun jauh ya. Aku punya HP ini yang saya rekam ini menggunakan Poco M Pro. Nah, ini hasil seperti ini, tapi kalau menggunakan ini kurang-kurang ini. Tapi kalau di perjalanan kan itu menurut saya kita nggak terlalu detail lah, nggak mau melihat karena kan gerakannya cepat. Karena gerakan cepat nggak ada satu gambar yang mau dilihat secara detail. Kalau kita pelan berhenti di tempat gitu ya mungkin. Makanya kalau bukan motovlog ya, bukan touring, saya perekaman selalu menggunakan kamera HP. Tapi untuk motovlog, kamera ini action cam ini Brica B Pro 5 Alpha 3 edition ini sudah cukup buat saya. Hasilnya sudah bagus, gambarnya pun juga bagus. Artinya gambar tuh kualitas warna, colornya, dan itu bisa kita setting dengan meteringnya ya. Kalau misalnya fokusnya dengan apa, meteringnya dengan apa, itu menurut saya hasil gambarnya berbeda-beda. Untuk metering yang average itu kalau nggak salah dia lebih saturationnya lebih tinggi ya. Kalau dengan yang center, nah itu ada videonya saya bagaimana kita menggunakan bagaimana kita memilih metering yang tepat buat ini. Nah, semuanya bisa dipergunakan di situ. Kalau nggak salah seingat saya tuh ada metering yang spot, metering yang average, dan metering yang metrik. Tiga-tiganya bisa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Seperti kalau ke depan itu biasanya saya jadi melakukan review penggunaan, tapi nggak apa-apa sedikit aja ya. Tapi kalau teman-teman mau lengkap ada satu videonya yang membahas tentang metering B Pro ini ya. Nah, tapi ya untuk singkatnya adalah di alatnya, di kamera ini ada 3 tipe metering yang average, spot, dan matrix. Ketika matrix saya menggunakan ketika dia untuk menghadap ke depan. Kalau kameranya menghadap ke depan dan merekam jalanan, saya lebih prefer kepada menggunakan matrix. Nah, dia saturationnya lebih tinggi dan fokusnya tetap di tengah gitu ya. Terus kalau kita menggunakannya spot itu biasanya kadang-kadang kita kalau kamera ini menghadap ke kita, kamera menghadap kita, dan itu akan melakukan fokus kepada wajah kita aja, nggak peduli yang di belakangnya. Tapi kalau yang metrik tadi, yang belakangnya itu diperhitungkan, jadi nggak cuma yang di titik fokusnya, tapi seluruh layar diperhitungkan. Jadi kalau
ada baiknya untuk menghadap depan dan merekam jalan ketika kita motovlog. Kami menggunakan kami menggunakan yang matrix. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu kalau saya menggunakan alat ini untuk semua video motovlog saya. Kami menggunakan Brica B Pro 5 Alpha Edition yang Mark III S yang sudah ada electronic image stabilization-nya. Ya, ini sangat bagus dan saya sangat rekomendasikan kepada teman-teman semua untuk menggunakan atau membeli alat ini. Karena dengan harga yang cukup murah kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Khususnya apa? Itu tadi electronic image stabilization-nya. Karena dengan harga yang cuma 1 jutaan kita sudah dapat hal tersebut, itu sangat luar biasa. Dan kita nggak perlu macam-macam beli lagi tambahan-tambahan. Kecuali tadi baterai ya. Karena baterai kita cuma dapat 1. Ya teman-teman, sekian dulu video kami kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa juga tonton video kami lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.